Halo, aku Chelsea dari Surabaya. Halo, nama aku Lian dari Bojonegoro. Hai, nama aku Puji dari Bojonegoro. Halo, aku Widowati dari Surabaya. Halo, nama aku Aulia dari Surabaya. Halo, aku Novela dari Bojonegoro. Halo, nama aku Rania dari Surabaya. Halo, aku Ahmad Alifal Jabib dari Blitar. Halo, nama aku Rika, aku dari Surabaya. Halo, aku Aldi dari Jombang. Halo, aku Lutfia dari Gresik. Halo, nama aku Sasha dari Jakarta. Suka nggak sama Kulon? Kulon tuh kuliah online. Kalau kalian mending daring atau luring? Suka nggak Kulon? Suka banget. Demi milih daring atau luring? Daring. Suka nggak daring? Suka dong, tapi kalau disuruh milih antara luring sama daring, lebih milih luring sih. Tapi kalau kondisinya masih kayak gini, lebih baik daring aja biar lebih aman. Boleh. Suka dong. Mending daring atau luring? Luring. Kalau aku suka-suka aja sih kalau Kulon, terus kalau disuruh pilih daring atau luring, aku pilih daring dong. Apa aja sih kendala yang sering dihadapin saat Kulon? Kalau aku sih koneksi internet ya, soalnya kan kadang wifi rumah juga sering error. Kendala yang sering aku alami saat Kulon yaitu jaringan wifi di rumah sering kurang stabil. Lalu kalau laptopnya dipakai dari pagi sampai malam, itu jadinya lemot. Kadang wifi-nya kurang bersahabat. Terus kalau pakai data, kadang agak lemot. Kendala Kulon buat aku itu kalau misalnya jaringannya nggak stabil, jadi tuh sering keluar masuk Zoom gitu. Menurutmu, materi yang disampaikan oleh dosen dapat diterima dengan baik atau enggak? Kalau menurut aku sih kurang ya. Soalnya kan kayak pembelajarannya itu kan ada di rumah, jadi kayak feel buat belajar itu kurang gitu. Aku ada yang langsung paham, terus ada juga yang kayak susah dipahami. Kadang juga suara dosennya juga kayak gak kedengaran gitu, jadi susah dipahami. Kalau aku, sebagian dapat diterima dengan baik, sebagian lagi butuh waktu yang cukup lama buat paham sama materi yang disampaikan. Menurut aku, materi yang disampaikan dengan dosen dapat diterima dengan baik, tapi tergantung dari lingkungan mahasiswa itu sendiri. Soalnya banyak distraksi, bisa dari HP, dari chat temen, atau dari lingkungannya. Apa metode dari dosen yang kamu harapkan sebagai mahasiswa? Yang saya harapkan yaitu yang pertama, diadakannya kuis di semua mata kuliah, dan yang kedua, rekaman video pembelajaran. Metode yang aku harapkan yaitu adanya kuis dengan platform seperti Kahoot sehingga mahasiswa dapat mereview mata kuliah yang didapatkan pada hari itu. Metode yang aku harapkan menggunakan berbagai macam media seperti menampilkan cuplikan video yang berhubungan dengan materi tersebut. Metode yang aku harapkan adanya kuis di akhir sesi buat mereview. Menurutmu, strategi apa yang biasa dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan? Kalau aku biasanya nyamil ya, jadi nyiapin jajanan gitu waktu kuliah online. Aku buat ngilangin bosen tuh main game mobile kalau nggak PC gitu. Strategi buat ngilangin rasa bosan, kalau dari aku pribadi biasanya lebih ke ganti suasana. Kayak semisal kita kuliah ada di kamar, kita ganti ke ruang keluarga ataupun ke tempat yang ada jendelanya sehingga kita bisa melihat dunia luar. Jadi kalau bosan melihat laptop, bisa melihat dunia luar. Jadi kayak ada transisinya biar gak cepet bosan. Cara ngilangin bosen itu mungkin kita bisa kayak nyatet-nyatet apa yang diomongin sama dosen. Terus habis itu kita juga bisa nyindir sedikit-sedikit biar nggak bosen. Itu ampuh banget sih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimanakah pandangan Ibu selaku dosen yang mengajar di tengah situasi pandemi ini? Ya memang begini seharusnya. Waktu itu jangan disia-siakan, ya pakai, manfaatkan, karena kondisi ini kan bukan kita yang menghendaki toh, ya tidak ada yang pernah menyangka kondisi ini, ya. Nah ketika kita merasa kondisi ini membuat kita patah semangat begitu, wah buyar semuanya, ya toh.
Karena memang ini bukan kita yang membuat. Siapapun tidak pernah menyangka ada pandemi ini gitu ya. Pandemi ini kalau kita akui penderitaan ya, kesedihan, kerugian dengan adanya pandemi ini banyak sekali. Tapi kita perlu mengakui juga di sisi lain hal positif yang kita dapatkan banyak banget juga loh. Ya, kalau saya sendiri sebagai dosen ya, saya pribadi gitu ya, banyak yang kita dapatkan. Jadi sekarang ini era 4.0 di mana negara-negara maju sudah ke 5.0 gitu ya. Nah, kita ini ke 4.0 ya. Dulu ketika belum pandemi, yang namanya Zoom itu barang opo toh gitu. Ya kan? Nah, terus kemudian kita ya para dosen itu ayo latihan pakai Zoom. Jarang sekali yang ikut ke pelatihan itu atau kepingin nyoba gitu, jarang banget. Ya, karena kita lebih menikmati luring gitu. Ngapain ya enggak gitu loh ya. Nah, terus kemudian juga untuk dosen-dosen dari luar negeri kita mendatangkan kan beliaunya ke sini atau kita ke luar negeri sekaligus bisa menikmati langsung kayak gitu, itu yang lebih kita nikmati gitu. Tapi kok ya pandemi gitu ya, sehingga hal itu tidak bisa kita lakukan. Lalu apa yang terjadi? Zoom itu sudah akhirnya menjadi sebuah kebutuhan toh. Nah, tapi kembali lagi bahwa kita ini tidak bisa memprediksi kapan ini berakhir, sedangkan sebagai dosen kita itu tuh punya tanggung jawab besar gitu. Punya tanggung jawab besar ya kepada anak-anak kita, siapa mahasiswa gitu loh. Apalagi mahasiswa baru belum pernah ke kampus kayak gitu ya. Terus kemudian sudah langsung online kayak gini. Wah, kita sama-sama berat sebetulnya. Ya, tetapi kita bisa menghilangkan rasa berat itu kalau hati kita bisa menerima gitu loh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sajakah kendala yang telah dialami oleh Ibu Nyoman selama mengajar di tengah situasi pandemi ini? Seringkali saya sebetulnya enggak apa-apa kalau ditutup gitu ya, jadi enggak nampak wajahnya kayak gitu ya, kelihatan foto, karena kita juga menyadari koneksi kan ya. Kalau misalnya dibuka kameranya nanti terus dia menjadi labil, terus terpental kayak gitu ya. Nah, itu juga kita menyadari gitu ya. Tetapi kalau terus-terusan dari baru masuk sampai keluar itu ketutup terus, akhirnya ngomong sama foto, nah itu loh stresnya. Jadi enggak sukanya di situ gitu loh ya. Belum lagi itu ada nanti nama tok, foto tok gitu. Dari awal sampai kuliah berakhir nggak tahu kalau kuliah sudah selesai. Kan jelas sekali nggak ada orangnya toh. Jadi dosennya rugi gitu loh. Membuang waktu kan jadinya, di mana orang yang kita ajak ngomong padahal nggak ada gitu loh ya. Di sisi lain anak itu juga rugi, nggak dapat pelajaran, nggak dapat sesuatu yang harusnya dia dapatkan ya. Jadi kita sama-sama ada kendala ya, sama-sama sebetulnya kalau boleh milih kita mau offline gitu kan. Anda harus meyakinkan diri Anda bahwa meskipun daring kita tidak akan tidak dapat apa-apa. Paham ya? Justru dengan daring kita tidak dibatasi waktu, kita tidak dibatasi jarak, gitu ya. Tidak dibatasi tempat, ya toh. Mau kapanpun, dimanapun, yang penting ada koneksi, kan begitu. Yang kasihan memang kalau di situ tidak ada koneksi. Itu problem banget. Oke? Jadi kembali lagi, mahasiswa maupun dosen harus sama-sama menata mindset, menata hati, menata niat ya, bahwa kita tetap harus sukses dan akan sukses meskipun online. Karena sebagai mahasiswa, kalau Anda itu hanya dapat dari pelajaran di kelas saja, ya, dari pertemuan yang hanya beberapa jam itu Anda belum dapat apa-apa. Ya, sangat sedikit yang Anda dapatkan. Maka dari itu kondisi yang sekarang ini harusnya menjadi peluang Anda untuk dapat lebih banyak lagi. Yes, gitu. Jadi kalau dilihat suka dukanya, aku suka. Paham nggak maksudnya? Ya, daring ini saya suka, saya menikmati gitu. Karena memang tidak ada pilihan. Ya toh? Nah, kalau sudah tidak ada pilihan lalu kita tidak suka, yang ada adalah kita stres. Gitu. Kalau kita sudah stres, kita tidak akan dapat apa-apa. Menurut Ibu Nyoman sendiri, apakah Ibu merasa kesulitan atau tidak dalam menyiapkan materi perkuliahan selama
masa pandemi ini? Jadi begini, karena sebetulnya kita ini kalau memberikan kuliah kan kita mesti menyiapkan yang paling tidak PowerPoint kan gitu ya. Nah, namun kita juga sangat menyadari selain PowerPoint itu akan lebih menarik. Ini benar seperti yang Anda katakan, video seperti itu kan ya. Memang ada dosen-dosen yang terutama dosen-dosen muda ya, karena memang kan ya sama dengan kalian, IT-nya wis luar biasa lah ya. Jadi Anda ini kayaknya itu terputus dengan dunia kalau enggak kenal IT, ngono toh. Ya, sama dengan begitu HP mati gitu ya. Waduh, aku ini rasanya enggak menginjak dunia. Kan gitu kan, ketinggalan HP di rumah itu kayak ketinggalan apa aja gitu kan. Nah, dan untuk media-media pembelajaran ya. Sebagian besar sebetulnya terutama dosen-dosen yang masih muda-muda untuk membuat media itu sebetulnya tidak bermasalah, gitu loh, tidak banyak masalah teman-teman. Dan kemudian yang kita karena memang ada dan bagusnya juga untuk dosen-dosen yang kayak aku gitu ya, bagusnya juga ada mahasiswa, tolong upload ya kayak gitu loh. Jadi kita saling bantu sama mahasiswa ya. Kalau misalnya tidak ada bendanya, tetapi artinya bahwa kita menyiapkan materi kuliah itu sudah memang biasa gitu ya. Tidak ada problem sebetulnya untuk itu. Tapi kalau menyiapkan materi kuliah, uang materinya juga gampang dicari, maksudnya kan ada di internet kan gitu, kita bisa browsing dan sebagainya ya. Dan kemudian meskipun itu misalnya untuk terapan ya, data-data itu kan kita bisa dapatkan sekarang online semua kan, data-data gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk data primer misalnya begitu, kita juga pakai Google Form kan begitu ya. Meskipun kita misalnya belum bisa buat Google Form, tapi teman kan bisa gitu. Jadi relatif tidak masalah kok sebetulnya untuk membuat materi kuliah loh ya. Kesimpulannya, kita tidak untuk menyiapkan materi, kita tidak terlalu terganggu lah gitu ya. Kalau misalnya dengan berbagai metode yang Anda minta begitu. Menurut pandangan Ibu Nyoman, apakah ada metode yang diharapkan dari Ibu Nyoman sendiri untuk mengajar selama perkuliahan daring ini? Kemudian justru saya sekarang mau tanya, boleh ya? Boleh toh? Aku nanya. Saya nanti tolong diberi masukan, gitu ya. Bagaimana sih caranya membuat mahasiswa aktif? Harapannya ya, harapan Anda itu juga ketika kuliah ya, ada kuis ya, terus kemudian setelah metode yang diharapkan ya kuis gitu. Memang kuis itu bisa untuk pengingat kan ya, paling enggak kalau ada kuis pasti belajar gitu loh ya kan, pasti bacalah sedikit gitu, enggak mungkin enggak jawil buku kalau ada kuis itu ya, kecuali kasus anaknya berkasus kayak gitu, alawis jarno mungkin gitu ya, tapi itu sedikit kok yang kayak gitu ya. Jadi kuis itu sebetulnya adalah juga sebagai salah satu cara untuk membuat Anda membaca. Terus kemudian ada review gitu kan juga ya. Nah terus selain itu apa ya? Nah, metodenya ada rekaman video. Selain itu apa ya? Ini saya yang nanya. Ya, bagaimana caranya supaya mahasiswa aktif gitu ya? Karena saya juga mendengar, tapi benar apa enggak roh aku ya di menurut kalian gitu ya. Ada yang mengatakan kalau mahasiswa itu aktif, nanti temennya akan kayak ngenyek yang bersangkutan gitu loh. Cari muka, saya nggak ngono-ngono itu loh. Terus kemudian cari perhatian yang kayak gitu. Ya, terus yang justru yang aktif dianggap aneh gitu katanya. Gimana menurut Anda? Kalau menurut saya itu teman-teman itu butuh suatu Bu, pemantik Bu. Jadi anak itu kayak dikasih. Okay. Jadi biasanya kan dosen kan langsung ngajar aja walaupun off cam gitu Bu. Jadi anak-anak ya tetap off cam gitu Bu. Dan kalau ada satu yang mau on cam itu biasanya malu sama yang lain. Jadi kiranya ya gitu Bu. Kayak tadi. Kalau mau on cam kenapa? Kalau ada satu yang mau on cam, biasanya nggak akan on cam kalau nggak ngajak teman Bu. Jadi kalau nggak gitu, kalau sendirian nanti ada verifikasi sosial terus jadi mungkin bisa diberi pemantik, ayo anak-anak on cam, anak-anak itu
nanti akan lebih Buka terbuka dia lagi. ya. Oke. Iya. Karena kalau diberikan panti gitu anak-anak kan ya ini udah diingetin masa nggak on cam tuh. Iya. Ya, ya. Berarti kalau saya ngajar nih, baru masuk kan, ngomong-ngomongan, habis itu, ayo buka kamera. Nah, terus sekaligus foto. Saya nanya dari sisi Andanya. Nah, diminta buka kamera kayak gitu, Anda sakit hati apa ora? Enggak. Tidak, Ibu. Enggak ya. Tidak, Bu. Ya, ya sudah. Alhamdulillah kalau gitu. Terus kalau misalnya Anda itu salah, itu dimarahin tak sama dosennya? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Enggak. Lah terus kenapa takut? Malu ya? Iya, lebih ke malu mungkin, Bu. Kalau misalnya kita salah kan langsung jadi perhatian dari semua orang yang ada di situ, Bu. Oh, ya ya. Jadi malu sama teman-teman ya? Habis gitu Ya, sama betul. teman-teman itu dinyek tah nek salah. Enggak kan? Enggak kan? Berarti itu hanya perasaan aja ya? Iya, betul, Bu. Iya, Ibu, sepertinya begitu. Tapi, nah sekarang gini, ada yang mau menjawab, tapi terus dia diem aja. Ya akhirnya kan dosennya manggil si A, si B. Ya itu sering tak lakukan kayak gitu loh. Terus akhirnya pertanyaan saya kan akhirnya kan tidak mengenal sama yang sebetulnya kepengen jawab itu ya. Nah, lalu supaya yang kepengen jawab itu juga menjawab itu gimana ya? Mematiknya itu yang pas itu apa ya? Gimana? Kalau dari teman-teman kelas itu biasanya, Bu, kalau semisal sudah ada yang berani menjawab satu atau dosen sudah menunjuk satu orang itu selanjutnya ke belakangnya tuh bakalan diikutin sama teman-teman yang lain yang mau menjawab seperti itu. Atau ada saran lain? Sama itu, Bu, mungkin apa ucapan jangan takut salah itu biasanya. Oh gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ayo nggak apa, jangan takut salah. Gitu nanti anak-anak langsung ya akhirnya berani. Oh gitu ya. Iya, Bu. Lantas, bagaimanakah perasaan Ibu Nyoman terhadap mahasiswa yang kurang aktif atau pasif selama perkuliahan daring ini? Itu yang membuat sedih. Paham enggak maksudnya? Membuat sedih, membuat capek, terus terang. Saya itu paling sedih, paling sumpek lihat orang pasif, gitu loh ya. Meskipun saya sudah tua, saya sedih melihat orang lemot. Paham ya? Kemudian sedih, sumpek melihat orang diajak ngomong diam saja gitu loh. Wong ngomongnya ya bahasa Indonesia. Ya, nek bahasa Inggris gitu masih mikir gitu. Kira bahasa Indonesia gitu ya. Maka dari itu memang dosen itu harus bisa mancing-mancing semangatnya mahasiswa. Gitu loh. Perlu bisa mancing-mancing. Mahasiswa itu jangan boleh dia nganggur. Paham ya? Jangan boleh nganggur dalam artian lama kita ngomong gitu loh. Mahasiswanya tidur. Nanti pas kita nanya, tidak ada yang jawab gitu loh. Nah, paham ya begitu ya. Jadi sedih Mas kalau mahasiswa itu pasif. Ya, tapi memang itu juga tanggung jawab kita sebagai dosen. Ya, tantangan kita sebagai dosen, bagaimana membuat mahasiswa supaya tidak diem. Lalu, strategi apa yang Ibu terapkan agar mahasiswa itu tidak merasa bosan dan akan selalu aktif selama menjalani perkuliahan daring ini? Strategi yang akan bilang agar mahasiswa tidak bosan gitu ya. Tidak merasa bosan ya, agar mahasiswa tidak merasa bosan. Jadi begini, ini juga yang sebetulnya paling tahu apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa adalah mahasiswanya, kan gitu kan ya. Nah, tapi kita berusaha untuk membuat supaya tidak monoton, kayak gitu. Jadi, kalian sudah pernah masuk kelas, saya sudah pernah ngajar di semester 2. Belum pernah masuk kelas kalian? Belum ya? Belum, Ibu. Nah, jadi kalau kuliah saya itu ketoknya repot gitu loh. Repotnya apa? Gini. Jadi kuliah tentang misalnya ngomong kan saya manajemen SDM atau perencanaan dan evaluasi ya. Jadi di sana misalnya tentang kinerja, misalnya kita membahas kinerja ya.
Jadi pengaruh kinerja terhadap produktivitas, misalnya kayak gitu ya. Nomor satu, kita pasti harus tahu dulu definisi kinerja. Nah, saya biasanya tidak ngomong, bukan saya yang ngomong definisinya itu gitu. Kita akan membahas definisi, kemudian kegunaan, dan bagaimana cara meningkatkan kinerja, misalnya gitu. Pernah tahu kinerja enggak? Kayak gitu misalnya ya. Ngerti, tahu pernah dengar kinerja enggak? Terus ada yang bilang pernah, ada yang bilang enggak pernah. Terus definisinya apa? Macet kan? Sekarang tanya Mbah Google. Buka gadget Anda. Bahkan dulu ketika kita offline, di mana para dosen itu masih sangat tidak setuju mahasiswa buka gadget saat kuliah. Tapi kita janjian dulu. Ya, janjian bahwa Anda sudah besar, sudah dewasa, kita harus saling percaya bahwa gadget Anda adalah hanya untuk browsing, bukan untuk Facebookan. Paham ya maksudnya? Justru saya memang minta Anda karena kalau Anda tidak membuka gadget, tidak nanya sama Mbah, kalau hanya dari saya Anda tidak dapat apa-apa. Anda dapat sedikit, gitu loh. Maka dari itu saya minta buka, ayo coba pengertian kinerja. Nanti si A dapat pengertiannya gini, si B dapat pengertian macam-macam, sudah boleh, karena itulah ilmu. Banyak yang berpendapat kan, jadi penulis A pendapatnya gini, penulis B pendapatnya gini, nah terus kemudian diskusikan. Jadi menurut Anda mana yang paling cocok definisinya? Nah itu yang sering saya lakukan. Nah bahkan akhirnya mahasiswa itu lebih banyak dapatnya dibandingkan dengan dosennya, gitu loh. Jadi dosennya itu menjaga saja, gitu loh, sambil menjaga dan juga sebagai semacam judgesnya ya, hakimnya gitu ya, karena kan saking banyaknya pendapat. Nah kalau kita masih kosongan kan bingung akhirnya memilih yang mana kan gitu kan ya, kemudian melogikakan mana yang pas dan sebagainya. Di situ dosen berperan. Jadi sebetulnya dengan menggunakan yang seperti itu, dosen itu sebenarnya lebih enteng, tapi mahasiswanya dapatnya lebih banyak. Nah kalau yang online ini, silakan kan bagi kelompok tetap. Nah silakan bagaimana cara Anda berdiskusi, karena saya juga tidak paham kan bagaimana cara Anda berdiskusi kan gitu ya. Kadang-kadang Anda katanya pakai Google Meet sendiri di grupnya, ya monggo gitu ya. Artinya kita buat, istilahnya kita buat, jangan boleh mahasiswa itu atau, karena begini, di dalam manajemen SDM itu juga ketika kita intinya karyawan jangan boleh diam, paham ya? Jangan pernah meninggalkan karyawan saat dengan dia tidak melakukan sesuatu gitu, ya. Jadi artinya ketika kita pergi misalnya pastikan bahwa karyawan itu melakukan sesuatu, gitu loh, ya, supaya dia tidak merasa tidak ada pekerjaan. Kemudian akhirnya dia juga jenuh dan di sisi lain dia terbiasa nganggur. Akhirnya ketika ada pekerjaan dia menjadi tidak suka bekerja gitu. Nah kalau seperti itu yang salah adalah pimpinannya, gitu loh. Ya, jadi berperan serta gitu ya. Jadi kalau saya berusaha untuk mengajak berperan serta mahasiswa itu gitu loh. Ya, dan kemudian biasanya dalam satu kelompok itu kan ada yang pinter dan aktif kayak gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah kita janjian bahwa di dalam satu kelompok itu tidak boleh ada yang jelek di bawah gitu. Ini harus rata tapi rata naik gitu, rata naik. Sehingga yang sudah pintar ini wajib untuk narik yang belum gitu. Ya, wajib. Jadi diwajibkan untuk narik yang belum, bukan yang sudah bagus itu wajib turun, enggak. Tapi ini wajib naik. Nah, kayak gitu. Ya, sehingga diharapkan di dalam satu kelompok itu menjadi relatif bagus gitu. Ya, akhirnya juga punya kader. Jadi saya juga menjadi dosen itu menjadi enteng juga karena mahasiswa dia akan lebih enak ngomong sama mahasiswa kan. Nah sehingga kalau sudah ini ya nanti ini misalnya ketuanya atau ini yang berdiskusi sama si A misalnya gitu, saya sana diskusi sama ini, nanti ada yang bertanya, saya ini tolong berdiskusi sama ini, itu mereka akan lebih terbuka gitu. Ya itu yang sering saya lakukan.
ya mudah-mudahan mengena gitu. Tapi saya juga belum mengevaluasi itu mengena apa enggak gitu. Harapanku untuk mahasiswa, semoga kita tetap semangat, kita harus kuat secara mental dan fisik, dan semoga kita semua dapat memanage waktu kita selama perjalanan ini, karena selama perjalanan ini kita punya berantakan banget, kita main fleksibel malah berantakan banget, dan aku harap kita semua bisa tetap aktif selama perjalanan ini seperti saat kita di rumah dulu, dan semoga perkuliahan online kedepannya dapat menjadi lebih menarik dan membangkitkan semangat semua mahasiswa untuk kuliah online. Harapan aku untuk mahasiswa yang menghadapi perkuliahan online adalah tetap semangat terus dalam menghadapi perkuliahannya. Meskipun kita dalam ada situasi pandemi seperti ini, kita nggak boleh buat hal itu menghalangi kita dalam semangat belajar, dan nggak boleh buat hal itu menghalangi kita dalam aktif berpartisipasi dalam perkuliahan. Apalagi untuk mahasiswa yang susah belajar melalui daring atau yang pengen cepat luring, itu kita nggak boleh putus asa, langsung nyerah, nggak boleh males-malesan, harus tetap berusaha dan semangat terus. Semangat terus. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, maka gunakan kesempatan tersebut dengan semaksimal mungkin, karena masing-masing Dari kita adalah pemimpin Di negeri ini, di kemudian hari. Najwa Shihab.